Ya, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Aldi Hawari. Pemirsa, kebakaran melanda kawasan Desa Gudungan, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api menghanguskan 3 rumah dan 1 gudang barang rongsokan. Kobaran api dan asap tebal menimbulkan kepanikan warga di Desa Gudungan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu siang. Api dengan cepat menghanguskan gudang bagian depan dan menjalar ke gudang bagian belakang serta 3 rumah di sekitarnya. Besarnya kobaran api membuat atap gudang dan 3 rumah ambruk. Selain menghanguskan rumah dan gudang, api juga menghanguskan mobil yang terparkir di dekat lokasi. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Mojokerto, Pemkot Mojokerto, dan Gresik dikerahkan untuk padamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat anak-anak yang bermain api di gudang rongsokan. Ada anak kecil mainan api gitu. Di mana? Di sebelah timurnya toko ini. Kan ada gudang rongsokan. Setelah itu? Setelah itu bermain api lalu kebakaran di tadi. Ini berapa rumah mas yang kebakaran? Ya kurang lebih 3 lah. 3 rumah. Ini rumahnya warga atau ada gudangnya juga mas? Rumahnya warga dan juga gudang. Tadi warga sempat panik mas, yang lain yang nggak kebakar ini? Iya, sempat panik kan. Tadi warganya itu berada di sawah semua, tadi otomatis ya kurang pasukan. Dalam proses pemadaman, petugas terkendala jarak markas pemadam kebakaran yang jauh dari lokasi kejadian dan kesulitan mendapatkan air untuk memadamkan api. Kesulitannya karena air. Airnya ya? Itu pertama, kedua juga menunggu dari pemadam. Datangnya memang jauh, dari Jawa ini kan jauh. Pemadam dari kota ya? Iya, dari kota termasuk dari Gresik. Pak, kira-kira penyebabnya apa ini? Untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran, pihak Polsek Dawar Blandong mendatangkan tim Inafis Polres Mojokerto Kota untuk penyelidikan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan menolak keras rencana rekonstruksi yang akan digelar oleh Polda Jawa Barat dalam waktu dekat. Penolakan tersebut berdasarkan anggapan bahwa Peggy bukan pelaku dalam kasus pembunuhan Vina Eki. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menolak keras rencana rekonstruksi yang akan digelar oleh penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat dalam waktu dekat. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Sugianti Irianti, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Sugianti meyakini Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Hal itu dikuatkan dengan berbagai bukti keberadaan Peggy di Bandung saat peristiwa terjadi. Terlebih, hingga saat ini, tim kuasa hukum Peggy belum menerima undangan rekonstruksi dari Polda Jawa Barat. Nah, rekonstruksi ini adalah bagian dari penyidikan. Jadi kita harus mendampingi Peggy Setiawan pada saat rekonstruksi, dan kita pun akan menolak dilakukannya rekonstruksi karena Peggy Setiawan tidak tahu menahu dan tidak mungkin dia akan melakukan olah TKP atas apa yang tidak dia ketahui dan tidak pernah dia lakukan. Sementara itu, terkait penundaan sidang pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 1 Juli mendatang, kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan sedikitnya 10 saksi dan saksi ahli. Kuasa hukum berharap pihak Polda Jawa Barat menghadiri sidang pra-peradilan untuk menguji keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, Polda Jawa Barat buka suara terkait ketidakhadiran pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan karena ada agenda lain. Namun Polda berjanji akan hadir di sidang pra-peradilan lanjutan. Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkapkan alasan ketidakhadiran tim hukum saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat berhalangan hadir karena ada agenda lain. Namun Polda Jawa Barat berkomitmen akan hadir dalam sidang pra-peradilan yang telah dijadwalkan ulang pada 1 Juli mendatang. Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang pra-peradilan perdana atau pertama
yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, Selasa siang mendatangi gedung Kemenko Polhukam untuk bertemu dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Kedatangannya untuk meminta Hadi Cahyanto menegur Polda Jawa Barat yang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy pada Senin kemarin. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus yang menjerat Peggy Setiawan agar kasus ini dibuka secara transparan dan jelas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews sore, pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan ada 1.000 anggota legislatif baik dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota yang bermain judi online. Jumlah total transaksinya hampir 25 miliar rupiah. Dalam sidang DPR RI bersama PPATK menunjukkan fakta yang menarik. Ternyata, maraknya judi online tidak hanya meresahkan di tengah masyarakat saja. Di legislatif, tercatat ada 1.000 oknum anggota DPR yang bermain judi online dengan total jumlah transaksi hampir mencapai 25 miliar rupiah. Seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, Ya. Oke. Pak, jadi gini Pak Ivan, ya, kan datanya ada nih Pak. Ya, datanya ada, profesi legislatif datanya ada. Ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Saya anggota MKD juga Pak, kebetulan. Ya. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD Pak, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat. Tadi sudah disampaikan pimpinan, sebaiknya hari ini atau kita putuskan MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan secara terbuka di sana. Terima kasih. Data dari PPATK ini mendapat kritikan tajam dari peserta sidang. Para anggota legislatif merasa tidak adil jika hanya DPR yang dikritik. Mereka meminta PPATK juga menunjukkan data judi online yang melibatkan eksekutif dan yudikatif, bahkan PPATK sendiri. Tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah termasuk di PPATK ada nggak tuh Pak yang main Pak? Di PPATK alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setuju pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif juga. Sedikit orangnya, cuma 500 orang. Yudikatif juga. Dengan fakta PPATK ini, bagaimana caranya memberantas aktivitas ilegal ini jika benar judi online juga menyasar ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan telah rutin melakukan pengecekan handphone anggotanya yang memiliki aplikasi judi online. Nantinya, ia tidak akan segan memberikan tindakan sanksi kepada anggotanya yang terbukti melakukan judi online. Polda Metro Jaya terus memberantas judi online yang menjerat anggotanya. Tak tanggung-tanggung, ponsel milik anggota Polda Metro Jaya akan dicek secara berkala.
Polda Metro Jaya juga akan menindak tegas anggotanya yang terbukti bermain judi online. Dan sementara kita tahu bahwa yang bermain itu banyak sekali dari lapisan-lapisan masyarakat. Banyak cerita lah yang kurang enak anggota masyarakat, dan kami ke dalam juga tertibkan juga ya. Dengan rahasia-rahasia handphone ya, kita mendapatkan itu akan kita sanksi. Judi online telah menyita perhatian pemerintah, bahkan Presiden Joko Widodo telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menko Polhukam. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Menko Polhukam yang juga merupakan Ketua Satgas Judi Online Hadi Cahyanto mengatakan judi online sudah menyebar ke seluruh provinsi. Sementara PPATK menemukan jumlah perputaran uang dari judi online menembus hingga 600 triliun rupiah. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, provinsi terbesar pertama yang menerima judi online yaitu Jawa Barat. Dengan jumlah pelaku 535.644 dengan transaksi 3,8 triliun rupiah. Provinsi kedua jumlah masyarakat terpapar judi terbanyak ialah DKI Jakarta, sebanyak 238.568 pemain dengan nilai transaksi mencapai 2,3 triliun rupiah. Ketiga, yakni Jawa Tengah dengan pelaku judi online 201.963 pemain. Kemudian peredaran uangnya sebesar 1,3 triliun rupiah. Sementara provinsi keempat yakni Jawa Timur, pelakunya 135.227 dan angka keuangannya 1,015 triliun rupiah. Dan di provinsi kelima ialah Banten dengan pemain judi online sebanyak 105.302 dengan peredaran uang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Jerat setan judi online semakin merajalela di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memberantas praktik perjudian yang nyatanya mudah diakses di dunia maya. Hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Saya juga pada kesempatan siang hari ini ingin menyampaikan bahwa 5 provinsi terbesar ya secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari PPATK yang kesadaran masyarakat yang ekstensif, yaitu dengan cara mengedukasi terkait dengan resiko kecanduan judi online, bisa melalui sekolah-sekolah yang formal maupun non-formal. Berikutnya adalah pelibatan pegawai negeri, kementerian, lembaga adalah melakukan sosialisasi, edukasi secara bersama-sama. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Pada tahun 2021, PPATK menemukan perputaran uang haram dari judi online mencapai 57 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2022, nilai perputaran uang judi online meningkat hingga mencapai 81 triliun rupiah. Tahun 2023, perputaran uang judi online naik drastis hingga 327 triliun rupiah. Sementara tahun 2024, jumlah perputaran uang judi online tembus 600 triliun rupiah. Temuan PPATK memperlihatkan meski upaya pemberantasan dilakukan pemerintah, namun jumlah perputaran uang judi online terus meningkat hingga 543 triliun rupiah dalam kurun 4 tahun saja. PPATK menyebut judi online menjadi transaksi keuangan mencurigakan terbesar mengalahkan tindak pidana korupsi. Pasalnya, sejak tahun 2022 hingga 2024, jumlah transaksi judi online meningkat pesat hingga 14.575 transaksi dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbesar mengalahkan negara ASEAN lain.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Pusat Data Nasional atau PDN terkena gangguan akibat serangan siber ransomware. Tim forensik Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN akan bekerja sama dengan Polri demi menginvestigasi kasus serangan siber tersebut. Melakukan pengumpulan dan preservasi bukti dari sistem elektronik yang terdampak. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa terenkripsi data, tapi syukur masih ada upaya dari tim forensik untuk bisa mendapatkan yang menjadi bahan nanti untuk diteliti untuk bisa mengungkap kira-kira gambarannya bagaimana proses terjadinya serangan ini. Kemudian tentu dari situ nanti kita lakukan terus adalah investigasi. Ini akan kerjasama tentunya dengan Polri, ya, untuk bisa memastikan bagaimana prosesnya dan nanti akan bisa kita lihat hasil forensik ini dengan teman-teman dari Kepolisian Republik Indonesia untuk bisa ditindaklanjuti. Kemudian langkah berikutnya yang dilakukan biasanya adalah melakukan penguatan sistem terhadap data maupun katakanlah PDNS 1 yang ada di Serpong dan di Batam itu kita memperkuat. Ini kan ada kejadian, tentu BSSN sebagai katakanlah mengantisipasi jangan sampai terjadi di Surabaya. Pemirsa, sebanyak 2.600 berkas permohonan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur tertunda prosesnya. Penundaan ini akibat dampak dari diretasnya server Pusat Data Nasional sejak beberapa hari terakhir. Sejumlah layanan publik di Indonesia terkena dampak peretasan server Pusat Data Nasional. Salah satunya di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Sedikitnya, 2.600 berkas permohonan paspor tertunda penyelesaiannya dalam 5 hari terakhir. Meski demikian, pelayanan keimigrasian masih tetap dilakukan, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kendala sistem kita yang sejak hari Sabtu masih berdampak saat ini ya secara bertahap ya pemberian dokumen keimigrasian itu masih mendapatkan kendala. Karena apa? Permohonan yang sudah kami terima dari masyarakat baik itu melalui paspor maupun walk-in kita bisa terima ya. Tetapi untuk penyelesaian paspornya sampai saat ini masih terkendala. Khusus warga negara Indonesia, permohonan paspor yang biasanya selesai dalam 1 hari, kini tertunda dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Ya, terganggunya layanan publik berbasis siber akibat serangan ransomware dikritik oleh pakar telematika Roy Suryo. Ia mengingatkan pemerintah jangan remehkan serangan ransomware ini karena akan berakibat fatal. Dalam dialog di iNews TV, pakar telematika Roy Suryo mengingatkan pemerintah jangan meremehkan serangan ransomware yang mengganggu layanan publik berbasis cyber. Karena serangan ransomware ini membuktikan Pusat Data Nasional Indonesia masih sangat rapuh. Ya, data kita memang rapuh ya gitu. Dan sayangnya memang saya harus mengatakan pemerintah dalam hal ini Kominfo itu menganggap sepele hal ini soal security data. Padahal ini luar biasa. Data is the new oil. Data itu adalah uang yang baru bagi kita. Dulu uang, emas, kemudian menjadi oil, kemudian sekarang data. Jadi artinya kita nggak boleh sembarangan. Nah, saya setuju ya bahwa pemerintah kemudian tidak mau menanggapi atau tidak mau bayar ransomnya. Oke, itu benar ya. Karena kalau kita bayar, apalagi kita bayarnya pakai cryptocurrency, pakai Bitcoin, hilang nanti pasti uangnya, malah kita nggak dapat apa-apa. Tapi ya jangan sampai ini terjadi lagi. Diberitakan sebelumnya gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional membuat layanan publik terganggu. Badan Cyber dan Sandi Negara menyebut gangguan ini disebabkan oleh serangan cyber melalui ransomware ke server yang ada di Surabaya.
Akibat serangan ini, 210 instansi pemerintah terganggu. Gangguan paling parah dialami pelayanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta harus melakukan pelayanan secara manual. Tak hanya Kemenkumham, gangguan PDNS juga berdampak pada sejumlah layanan berbasis online di Kemendikbudristek. Sementara itu penyerang sistem PDNS meminta tebusan untuk mengembalikan data yang diambil. Nominal uang yang diminta bernilai fantastis yaitu $8 juta atau setara dengan 131 miliar rupiah. Menanggapi teror cyber tersebut, pemerintah membentuk tim gabungan dari BSSN, Kominfo, dan Polri untuk menginvestigasi kasus ini. Ya, tentu saja Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi untuk terjadi kembali. Kita akan bekerja terus dengan stakeholder terkait, yaitu dari Kominfo, BSSN maupun yang lainnya. Meski terus didalami, pemerintah menduga pelaku serangan cyber ini adalah Lockbit, yaitu sindikat ransomware paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Dari data serangan yang terjadi di beberapa negara, pelaku serangan PDNS diduga berasal dari Rusia dan Korea Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga bocah yang tewas di Padang, Sumatera Barat tidak terima AM disebut meninggal karena terjun ke sungai. Pihak keluarga bersama LBH Padang juga melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. Kasus kematian bocah berinisial AM di Padang, Sumatera Barat berbuntut panjang. Pihak keluarga tidak terima dengan keterangan polisi yang mengatakan AM tewas karena terjun dari jembatan ke sungai. Bahkan polisi juga menyebut AM bersama dengan temannya terlibat aksi tawuran sehingga diamankan polisi. Menanggapi hal itu, Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang tetap meminta hasil otopsi dari AM dan mendesak Komnas HAM membentuk tim investigasi untuk mengungkap penyebab kematian AM. Pasalnya muncul dugaan AM meninggal dunia akibat dianiaya polisi karena terdapat luka lebam di sekujur tubuh AM. Dan minggu ini kami juga akan datang lagi ke Polresta Padang. Tetapi dari hasil beberapa konferensi pers dari Kapolda Sumbar, Kapolda menyatakan bahwa lebam-lebam yang ada di tubuhnya itu sepertinya dari lebam begitu, dan kami sangat menolak statement itu dan kami ingin mendapatkan hasil otopsi dan berpikir akan mencari second opinion atas situasi itu gitu. Sementara itu, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia menilai penyebab kematian AM harus diungkap secara transparan, bahkan jika perlu melibatkan ahli forensik. Sebetulnya yang kita harapkan, kalau saya memberikan saran kepada Polda Sumatera Barat ya, yang perlu lakukan adalah mungkin perlu keterangan ahli forensik yang di sana yang melakukan otopsi bisa memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat ya, hasil otopsi yang mereka lakukan terhadap tubuh korban ya. Saya kira ini sangat penting ya untuk meyakinkan masyarakat ya, dia meninggal karena apa. Itu sangat penting ya. Karena bagaimanapun juga ini bisa berdampak terhadap menimbulkan persepsi yang kurang baik. Sebelumnya seorang bocah tewas diduga dianiaya oleh oknum polisi di Padang, Sumatera Barat. Jenazah AM, bocah berusia 13 tahun, ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Akibat kasus ini viral di media sosial, Polda Sumatera Barat mendapat sorotan, bahkan dimintai klarifikasi oleh Kompolnas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. PT Global Mediacom Tbk berhasil membukukan laba 10,16 triliun rupiah di tahun buku 2023. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan di iNews Tower, Jakarta Pusat juga memutuskan sisa keuntungan perseroan sebesar 1 miliar rupiah dibukukan sebagai laba ditahan untuk meningkatkan permodalan dan memperlancar ekspansi BMTR.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST Tahun Buku 2023 PT Global Mediacom Tbk dihadiri langsung oleh Eksekutif Chairman MNC Group sekaligus Direktur Utama PT Global Mediacom Tbk Hari Tanu Sudibyo. Dalam RUPST, PT Global Mediacom Tbk dengan kode emiten BMTR ini mengumumkan tidak akan membagikan laba kinerja tahun 2023. Dari keuntungan perseroan senilai 10,16 triliun rupiah, sebanyak 1 miliar akan dibukukan untuk tingkatkan permodalan dan memperlancar ekspansi BMTR. Secara keseluruhan memang ada penurunan, tapi perlu disampaikan relatif penurunan itu masih lebih baik daripada penurunan belanja iklan. Ya, tapi tahun 2024 ini banyak kiat-kiat baru yang dilakukan oleh kawan-kawan di MNC Media, baik yang berbasis langganan ataupun berbasis iklan ataupun yang berbasis digital, yang saya yakin ini akan membawa MNC Media akan lebih baik lagi. Di sisi lain, pendapatan perseroan tahun 2023 dibanding tahun 2022 mengalami kenaikan pada segmen yang pertama pendapatan digital yaitu 1% dan pendapatan subscription sebesar 18%. Hasil rapat juga tidak melakukan perubahan struktur pada Dewan Komisaris hingga direksi. Struktur ini tetap akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengoptimalkan pendapatan perseroan di tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tampilan outfit warna-warni jemaah haji asal Sulawesi Selatan menarik perhatian. Tradisi warna-warni ini telah menjadi kebiasaan jemaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan jamaah haji asal Makassar disambut haru keluarga saat bus yang membawa mereka tiba di asrama haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak seperti jamaah haji pada umumnya yang menggunakan pakaian serba putih. Jamaah perempuan justru mengenakan pakaian khas Bugis Makassar berwarna-warni cerah yang mencolok. Outfit mereka pun tampak mewah dengan detail payet yang dibordir hingga kerudung yang penuh dengan manik-manik. Sedangkan jemaah pria mengenakan jubah ala Raja Salman dengan gamis panjangnya. Alhamdulillah, saya di Madinah itu bahkan ada 3-4 orang Arab Saudi yang memperbaiki saya punya mereka sangat seperti bangga karena kita menggunakan korban. Setiap tahun rata-rata jemaah haji dari Sulawesi Selatan akan mengenakan pakaian yang cerah, lengkap dengan riasannya. Momen ini sudah menjadi tradisi sejak dulu. Saat ini begitu selesai penerimaan, mereka sudah bisa diambil oleh keluarganya dan kembali ke rumahnya. Kalau nanti jemaah transit, baru mereka bermalam semalam sebelum pulang ke daerahnya masing-masing. Kami alhamdulillah kami sudah sampaikan dari awal agar mereka menggunakan pakaian batik tetap, tapi ini saya lihat belum sebagian jemaah belum menggunakannya, masih ada yang pakaian budaya kita Sulawesi Selatan, tapi itu juga kita tidak bisa melarang karena mungkin karena budaya ya. Status haji di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tempat tersendiri. Bahkan mereka memoles penampilan lantaran telah memiliki gelar baru, yaitu haji. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, kedatangan ribuan jemaah haji asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur disambut haru keluarga yang sudah menunggu. Peluk serta air mata jemaah tak terhenti saat berjumpa keluarga mereka. Beginilah suasana kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kedatangan 1.166 jemaah haji asal Tuban ini dipusatkan di Kompi Senapan C Tuban. Tangis keluarga menyambut para jemaah haji yang turun dari bus.
Rasa rindu setelah lebih dari 1 bulan tak bertemu membuat mereka saling berpelukan, mengucap syukur, serta tak berhenti meneteskan air mata karena akhirnya keluarga mereka bisa pulang dengan selamat ke tanah air. Alhamdulillah sangat syukur sekali. Di sana bahagia sekali. Bahagia. Ya dengan ini istri saya. Ya 2011 sampai ya. Sekarang. Dan sekarang bisa menunaikan sangat. Ya alhamdulillah. Semoga bisa semua pergi ke sana. Senang banget bisa ketemu sama keluarga lagi. Iya, alhamdulillah. Diketahui jumlah jemaah haji asal Tuban 1.166 orang. Mereka tergabung dalam kloter 11, kloter 12, kloter 13, dan kloter 14. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Arab Saudi, Fad Al-Jalajel, mengklaim pengelolaan medis selama pelaksanaan haji 2024 berhasil dan berlangsung sangat baik. Lebih dari 1,3 juta jemaah mendapatkan layanan kesehatan selama musim haji tahun ini. Menteri Kesehatan Arab Saudi Fad Al-Jalajel mengatakan sistem kesehatan Saudi melayani lebih dari 495.000 jemaah dengan perawatan khusus. Bahkan pihaknya juga melayani 141.000 lebih jemaah yang tak mengantongi visa haji. Jalajel juga menyinggung kondisi kesehatan para jemaah secara keseluruhan. Meskipun suhu tinggi menembus 51 derajat Celcius di tempat suci Mekah. Respon cepat dari otoritas kesehatan serta bantuan dari pasukan keamanan haji berhasil mengelola dan mengurangi dampak suhu ekstrim. Lebih lanjut, Jalajel mengungkapkan jumlah jemaah haji yang meninggal tahun ini mencapai 1.301 orang. Sebanyak 83% diantaranya bukan pemegang visa haji. Mereka melaksanakan ibadah tanpa tempat berlindung atau kenyamanan yang memadai di tengah suhu sangat terik. Jalajel menekankan upaya signifikan yang dilakukan otoritas yang berwenang untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya suhu panas dan pentingnya tindakan pencegahan. Semua laporan telah dikumpulkan, keluarga jemaah meninggal juga telah diberitahui. Proses identifikasi terhadap jemaah yang meninggal dunia telah rampung, meski pada awalnya petugas tak mendapati informasi atau dokumen identitas para korban. Para jemaah yang meninggal dunia juga mendapat layanan pemakaman dan penghormatan. Surat keterangan kematian jemaah juga sudah dikeluarkan.